Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tadi Puadi dari kelas D3 TK 4704 dengan NIM 6707223300095. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen 3 saya. Oke, untuk nomor satu, tentukan input dapat berupa generate sinyal random atau sinyal dengan persamaan tertentu ditambah dengan noise. Upload file audio dengan rentang waktu minimal 2 detik. Sinyal lain yang mempresentasikan kondisi real, getaran mesin, EKG, EEG, dan sebagainya. Untuk nomor satu, saya menggunakan codingan ini. Pada tahap awal digunakan sebuah file audio sebagai sinyal masukan dalam proses pengelolaan sinyal digital. Audio dibaca menggunakan pattern untuk memperoleh informasi dasar seperti frekuensi sampling, durasi, dan jumlah channel. Apabila audio masih berbentuk stereo, maka dilakukan konversi menjadi mono agar proses analisis lebih sederhana. Selain itu, setelah itu, sinyal divisualisasikan dalam bentuk grafik serta diputar untuk memastikan data telah berhasil dimuat dan siap digunakan pada tahapan pengolahan sinyal berikutnya. Untuk hasil output dari nomor satu ini sebagai berikut. Untuk suaranya seperti ini. Untuk penjelasannya, program mengunggah file audio, kemudian membaca informasi seperti nama file, frekuensi sampling, jumlah sampel, durasi, dan jumlah channel. Jika audio masih stereo, program otomatis mengubahnya menjadi mono agar lebih mudah diproses. Selanjutnya, sinyal ditampilkan dalam bentuk grafik, domain waktu, dan audio dapat diputar secara langsung di Google Colab. Lanjut untuk nomor 2, bukan operasi-operasi sinyal dengan mencakup bagian-bagian berikut. Pertama, sinyal continue, sinyal sampling, quantization, operasi sinyal, convolution, correlation, FFT, atau Z-transform, dan filtering. Untuk nomor 2.1, sinyal continue. Untuk outputnya sebagai berikut. Pada tahap ini, sinyal audio divisualisasikan dalam domain waktu untuk mengetahui karakteristik awal sinyal. Visualisasi ini memudahkan dalam mengamati perubahan amplitudo suara terpanjang sepanjang durasi rekaman sehingga dapat dijadikan acuan sebelum dilakukan proses sampling, kuantitasi, transformasi, maupun filtering. Untuk penjelasannya, kode menampilkan sinyal audio pada domain waktu. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan detik, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan amplitudo sinyal. Grafik ini digunakan untuk melihat perubahan amplitudo suara terhadap waktu sebelum dilakukan proses pengolahan sinyal digital. Untuk nomor 22, sampling, ini kodenya. Berikut outputnya. Sampling merupakan proses mengubah sinyal menjadi bentuk diskrit dengan mengambil sampel pada interval waktu tertentu. Pada asesmen ini, frekuensi sampling diubah dari 48.000 Hz menjadi 8.000 Hz saja, sehingga jumlah sampel berkurang, tetapi bentuk sinyal masih dapat diamati dengan baik karena frekuensi sampling masih memenuhi kebutuhan representasi sinyal audio. Untuk penjelasannya, kode melakukan proses sampling dengan menurunkan frekuensi sampling dari 48.000 sampai 8.000 Hz. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan interval tertentu sehingga jumlah data menjadi lebih sedikit. Namun informasi utama sinyal masih dapat dipertahankan sesuai prinsip sampling. Untuk 2.3, quantization, berikut kodenya. Dan ini outputnya. Sampling quantization yang warna biru dan quantization warna oranye. Quantization merupakan
proses mengubah amplitudo sinyal menjadi sejumlah level tertentu. Pada percobaan ini digunakan 16 level kuantitasi, sehingga setiap nilai amplitudo akan dibuatkan ke level terdekat. Proses ini merupakan tahapan penting dalam konversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Untuk penjelasannya, kode ini melakukan proses kuantitasi dengan membatasi amplitudo sinyal menjadi 16 level. Nilai amplitudo asli dibuatkan ke level terdekat, sehingga menghasilkan sinyal digital dengan jumlah level amplitudo yang lebih sedikit. Untuk 2.4 operasi sinyal, berikut kodenya dan outputnya. Sinyal asli seperti ini, scaling seperti ini, time reversal, folding seperti ini. Operasi sinyal merupakan manipulasi dasar yang sering digunakan dalam pengelolaan sinyal digital. Pada percobaan ini dilakukan scaling untuk mengubah amplitudo sinyal serta folding untuk membalik urutan sinyal terhadap sumbu waktu. Kedua operasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan matematis memengaruhi bentuk sinyal. Untuk penjelasannya, kode melakukan dua operasi dasar sinyal digital. Operasi scaling dilakukan dengan mengalihkan amplitudo sinyal sebesar dua kali sehingga amplitudo menjadi lebih besar. Selanjutnya dilakukan time reversal folding dengan membalik urutan sampel sinyal sehingga bentuk sinyal menjadi terbalik terhadap waktu. Untuk 2.5 convolution, input kodenya dan outputnya. Biru itu sinyal asli dan orange sinyal hasil convolution. Konvolusi merupakan proses penting dalam sistem linear time invariant (LTI). Dalam percobaan ini digunakan filter moving average sebagai karena konvolusi sehingga sinyal keluaran menjadi lebih halus dibandingkan sinyal masukan. Teknik ini banyak digunakan dalam proses smoothing dan reduksi noise. Penjelasannya, konvolusi dilakukan menggunakan sebuah moving average file sepanjang 20 sampel. Proses ini menghasilkan sinyal yang lebih halus karena setiap sampel merupakan rata-rata dari beberapa sampel di sekitarnya. Untuk 2.6 correlation, berikut kodenya dan hasil outputnya. Correlation digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar sinyal. Pada percobaan ini dilakukan autocorrelation, sehingga dapat diketahui pola periodik dan hubungan antar sampel pada sinyal audio. Nilai korelasi terbesar muncul pada saat pergeseran sama dengan 0 karena sinyal dibandingkan dengan dirinya sendiri. Untuk penjelasannya, kode menghitung autocorrelation, yaitu korelasi antara sinyal dengan dirinya sendiri. Hasil autocorrelation menunjukkan tingkat kemiripan sinyal terhadap dirinya pada berbagai nilai pergeseran dalam kurung lag. Untuk 2.7 FFT fast Fourier transform. Berikut kodenya dan outputnya. Spektrum frekuensi menggunakan FFT. FFT digunakan untuk menganalisis kandungan frekuensi pada sinyal audio dengan mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dapat diketahui frekuensi-frekuensi dominan yang membentuk sinyal. Analisis ini sangat penting dalam pengelolaan sinyal digital karena menjadi dasar dalam proses filtering dan identifikasi karakteristik sinyal. Untuk penjelasannya, kode menggunakan FFT untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasil FFT digunakan besarnya komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal audio sehingga frekuensi dominan dapat diamati dengan mudah. Untuk nomor 2.8 Z transform, berikut kodenya dan outputnya. Frekuensi sistem Z transform. Z-transform digunakan untuk menganalisis karakteristik sistem diskrit pada dominan Z. Pada percobaan ini, respon frekuensi divisualisasikan menggunakan fungsi frekuensi Z, sehingga dapat diamati perilaku sistem terhadap berbagai frekuensi masukan. Analisis ini berguna dalam perancangan dan evaluasi sistem digital. Untuk penjelasannya, kode menampilkan respon frekuensi suatu sistem diskrit menggunakan fungsi frek Z
Grafik magnitude menunjukkan bagaimana sistem memberikan penguatan atau pelemahan terhadap setiap komponen frekuensi. Untuk nomor 2.9, ya, yang terakhir, filtering Vir low pass. Kodenya dan outputnya. Sinyal sebelum filtering seperti ini. Sinyal setelah Vir low pass seperti ini. Filtering merupakan proses untuk memisahkan atau mengurangi komponen frekuensi tertentu pada sinyal. Pada percobaan ini digunakan Vir low pass filter sehingga komponen frekuensi tinggi dan sebagian noise dapat diredam. Hasil filtering menunjukkan sinyal yang lebih halus dibandingkan sinyal sebelum diproses. Untuk penjelasannya, kode merancang filter Firlopas menggunakan metode Hamming window. Filter ini melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi sehingga sinyal keluaran menjadi lebih halus dibandingkan sinyal masukan. Untuk kesimpulan asesmen 3 ini, berdasarkan hasil asesmen 3, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan sinyal digital dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pembacaan sinyal audio sebagai masukan, visualisasi sinyal pada domain waktu, proses sampling dan quantization, hingga berbagai operasi sinyal seperti scaling, convolution, dan correlation. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan FFT untuk mengetahui kandungan frekuensi sinyal serta Z-transform untuk menganalisis karakteristik sistem digital. Pada tahap akhir, diterapkan filter Vir-Low-Pass yang berhasil meredam komponen frekuensi tinggi sehingga sinyal keluaran menjadi lebih halus dibandingkan sinyal asli. Seluruh tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan konsep yang dipelajari dari modul praktikum 1 sampai modul praktikum 9, sehingga tujuan asesmen untuk memahami proses analisis, transformasi, dan pemrosesan sinyal digital dapat tercapai dengan baik. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.